Sahabat ummahat, selanjutnya ilmu apa sih yang wajib dipelajari? Famal ilmu alladzi talabahu fardun lazimun. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik tua muda. Itu ada 3 yang hukumnya fardu ain, yaitu pertama, ilmu tauhid, kedua, ilmu syariat atau fikih, yang ketiga, ilmu tasawuf atau ilmu sirr, ilmu yang tidak nampak, gitu ya. Sahabat, ketiga ilmu itu sebenarnya ilmu tentang iman, Islam, dan ihsan. Mengapa mempelajari ketiga ilmu itu wajib? Al-Ghazali menjelaskan argumentasinya. Pertama, ilmu tauhid. Mengapa ilmu tauhid? Karena bagaimana kita akan menyembah Allah jika kita tidak mengenalnya, tidak mengenali nama-namanya, sifat-sifatnya, mana sifat yang wajib, mana sifat yang jaiz, dan mana sifat yang mustahil. Sahabat, ilmu tauhid bertujuan untuk memperteguh keimanan kita, memperkokoh keyakinan kita. Kemudian, apa yang wajib dipelajari dalam ilmu tauhid? Miqdaru ma ya'rifu bihi usuluddin, hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama Islam atau usuluddin, yaitu tentang ketuhanan dan nubuat, kenabian. Nah, kita mengetahui bahwa kita mempunyai Tuhan Allah yang memiliki sifat aliman qadiran, sami'an basiran, mutakalliman, dan seterusnya, yaitu Allah yang maha mengetahui, maha kuasa, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha esa, tiada sekutu baginya, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Selanjutnya, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan memahami sifat-sifat Rasulullah. Sahabat, jadi batasan wajibnya secara garis besar adalah begini sahabat. Jika ketidaktahuan kita tentang suatu ilmu bisa membawa pada kerusakan dan menjerumuskan kita pada kehancuran, kelemahan iman, maka menuntut ilmu tersebut adalah wajib. Demikian pula, jika muncul suatu pemikiran atau pertanyaan tentang usuluddin atau pokok-pokok agama yang kita khawatirkan bisa menodai keyakinan dan keimanan kita, maka kita harus mencari jawaban dari penjelasannya dengan cara yang benar. Sahabat ummahat, yang wajib dipelajari yang kedua adalah ilmu fikih. Mengapa? Karena bagaimana kita dapat menegakkan ketaatan pada Allah jika kita tidak mengetahui bagaimana cara melaksanakan ibadah? Bagaimana kita bisa menjauhi kemaksiatan jika kita tidak mengetahui perbuatan apa yang dilarang oleh Allah? Dan bisa jadi selama bertahun-tahun kita salah ketika bersuci, misalnya ketika kita bersuci dari hadas, sehingga merusak keabsahan sholat kita, sementara kita tidak merasa bahwa yang kita lakukan itu salah. Nah, ilmu fikih mengajarkan kita bagaimana melaksanakan rukun Islam secara baik dan benar. Jadi, syariat Islam yang wajib kita lakukan
maka wajib mempelajari ilmunya. Seperti ilmu bersuci, sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Adapun haji, bila kita belum memenuhi syarat wajib melaksanakan haji, maka belum wajib pula mempelajari ilmunya. Namun, jika sudah memenuhi syarat wajib haji, maka wajib pula mempelajari ilmunya. Nah, kalau ilmu jual beli, muamalah, pernikahan, hukum, pidana, dan lainnya, itu mempelajarinya hukumnya fardu kifayah ya sahabat, wajib secara kolektif saja. Ketiga yang wajib dipelajari adalah ilmu tasawuf. Ibadah-ibadah batin merupakan perilaku hati yang wajib kita ketahui. Bagaimana menata hati, bagaimana tawakal, bersyukur, ridho, sabar, taubat, dan ikhlas. Bagaimana menjauhi hal-hal yang melemahkan hati, menjauhi amarah, berangan-angan kosong, sombong, riya, dan ujub. Sahabat, tentang ibadah batin Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang mukmin. Surat Al-Maidah ayat 23. Kemudian ayat lainnya lagi, wasbiru wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Quran surat An-Nahl ayat 127. Sahabat ummahat, ibadah batin ini kadang, tentang tasawuf ini kadang orang menganggap tidak penting, padahal ini sangat penting. Kenapa? Karena ibadah batin ini sangat menentukan amal itu diterima atau tidak. Sahabat, ayat-ayat tersebut, ayat-ayat tentang ibadah batin itu sama pentingnya dengan ayat-ayat tentang perbuatan sholat dan puasa. Maka tidak berguna sholat dan puasa kita jika kita melalaikan ibadah batin. Ibadah lahir dan ibadah batin sama-sama berasal dari Allah dalam kitab yang satu, yaitu Al-Quran. Al-Ghazali berkata, apakah engkau tidak khawatir menyia-nyiakan ibadahmu? Engkau merasa telah melaksanakan kewajiban, menyibukkan diri dengan sholat, sunnah dan puasa sunnah. Namun semua itu tidak berguna bagimu karena engkau melalaikan ibadah batin. Nah, perbuatan lahiriah sangat berkaitan dengan tindakan batiniah. Ibadah batin bisa memperbaiki atau merusak ibadah lahir, ibadah fisik. Ikhlas bisa menjadi penyebab diterimanya ibadah, sedangkan riya dan ujub bisa merusak ibadah. Sahabat, yang lebih parah lagi, kita mengira sesuatu itu sebagai niat baik, padahal hal itu adalah angan-angan kosong ya. Karena kebodohan kita yang tidak bisa membedakan antara niat baik dan angan-angan kosong, atau dalam bahasa Arab itu disebut al-amal, yaitu keinginan dan harapan seolah ia akan hidup kekal di dunia. Dan angan-angan ini adalah suatu kemaksiatan, angan-angan kosong ya, seolah kita merasa hidup selamanya gitu. Sahabat, itulah 3 macam ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu-ilmu yang lain hukumnya fardu kifayah. Makanya pastikan anak-anak kita dan kita sendiri mempelajari ilmu wajib ini ya.
Nah, jika kita telah mendapatkan ilmu dan mengamalkannya untuk meraih kebahagiaan akhirat yang hakiki, maka kuntu abdan aliman amilan lillahi ta'ala. Maka semoga kita menjadi hamba yang memiliki kemuliaan dan pahala melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan termasuk orang yang bodoh, bukan orang yang taklid, bukan pula orang yang lalai. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Wallahu subhanahu mas'ulun ayyumiddaka wa iyana bihasni taufiqihi wa taysirihi, innahu arhamur rahimin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.